Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di hari Selasa ya. Saatnya kita hadir bersama-sama dalam kisah keajaiban di acara Kisah Keajaiban di Facebook Magnet Rezeki Official. Alhamdulillah, sudah beberapa kali kami menghadirkan keajaiban demi keajaiban dari para pengamal ilmu magnet rezeki yang merupakan bukti bahwa ilmu ini memang benar-benar bermanfaat adanya di masyarakat Indonesia. Bapak Ibu, hari ini kita juga akan menghadirkan salah satu keajaiban dari seorang pejuang dan juga pengamal ilmu magnet rezeki. Beliau berlatar belakang dari seorang ibu rumah tangga, seorang penjual es teh. Namun beliau mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa sesuai dengan judulnya, hadiah tanah untuk si penjual es teh. Bapak Ibu, kita akan sharing dalam 45 menit ke depan. Kita akan mendengarkan kisah keajaiban dari seorang beliau adalah juga merupakan certified trainer magnet rezeki, juga pejuang MR Box yang ada di Yayasan Magnet Rezeki. Bapak Ibu, namun sebelumnya kami ingin tahu dulu, kami ingin absen nih, dari mana aja yang sudah masuk, yang sudah in time untuk menunggu acara kisah keajaiban. Assalamualaikum Denpasar hadir, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana lagi? Assalamualaikum Tangsel hadir. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Palembang hadir. Waalaikumsalam Palembang. Assalamualaikum Ummiati TOMR B6A1 Ciputat. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, baik Bapak Ibu. Insya Allah kita akan benar-benar mengambil inspirasi dari kisah keajaiban hari ini. Dari seorang ibu rumah tangga ya, yang beliau berprofesi dulunya adalah sebagai penjual es teh. Bapak Ibu, kami hadirkan Ibu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Arif. Alhamdulillah ya, kita ini sudah nunggu-nunggu lama untuk bisa mendengar langsung kisah keajaiban dari Ibu Lulu nih ya. Banyak juga yang Bapak Ibu, ternyata kisah keajaiban dari Ibu Lulu ini paling viral di YouTube Nasrullah Magnet Rezeki. Banyak sekali yang sudah menonton ya. Sangat luar biasa dan memang paling banyak peminatnya. Nah, mungkin kita ingin mendengar ulang dan mendengar langsung dari kisah keajaiban yang beliau dapatkan berupa hadiah tanah ya, sebidang tanah. Ini kita juga pengen tahu berapa meter nantinya tanahnya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, yuk kita berkenalan dulu dengan Ibu Lulu ya. Kita ingin mendengar perkenalan beliau, Ibu Lulu ini ya. Baik Ibu Lulu, silahkan perkenalkan diri dulu. Ini untuk sahabat Magnet Rezeki di Magnet Rezeki Official. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. teman-temanku di seluruh Indonesia, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga semakin bahagia, dan makin bahagia. Ya, saya adalah Ibu Lulu yang selama ini mengikuti Ustadz Nasrullah
Dan sebelum mengenal Ustadz Nasrullah, saya ini adalah seorang ibu rumah tangga biasa, Mas Arif. Iya. Tidak ada yang istimewa. Jadi nggak ada yang bisa diceritakan kecuali kesedihan. Di mana ketika anak-anak saya umur 4 tahun, 2,5 tahun, anak saya ada 3, suami saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menempati rumah yang kecil, hanya 3 kali 9 meter, bersama 3 putra saya yang masih TK, masih playgroup, masih ya TKA dan TKB. Dan saya bekerja semampu saya, membuat makanan gorengan, mungkusin es 1000-an, 2000-an. Saya bawa ke sekolah, saya titipin di kantin-kantin. Terus, karena penghasilan kami tetap kurang, walaupun saya sudah berjuang. Karena nitip di kantin-kantin, penghasilannya masih tetap berkurang. Akhirnya, setiap jam istirahat tiba, waktu itu sekolah dasar ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya langsung ngegas naik motor, bawa 2 termos, kanan kiri. Saya mangkal di depan sekolah anak saya sendiri. Saya nggak tahu waktu itu anak saya malu apa nggak punya seorang ibu yang seperti saya. Saya jualan es teh di depan gerbang sekolah anak saya sendiri. Ketika jam 9, istirahat pertama saya mangkal di situ. Ketika anak-anak murid masuk ke kelas lagi, saya pulang, bungkusin es teh lagi. Dan jam 12 siang, anak-anak istirahat lagi, saya datang ke sekolah lagi, bawa termos lagi, saya jualan lagi di situ. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kondisi kami belum signifikan, belum ada lonjakan sama sekali. Kondisi kami masih, ya, rumah kami masih 3 kali 9 meter. Kadang saya makan pakai nasi sama kerupuk. Kalau pengen enak, bikin bubur sumsum yang terbuat dari tepung beras, dikasih santan sedikit, kasih garam sedikit, kasih daun salam sedikit. Itu biar gurih. Ya, seperti itu Mas Arif. Kalau cerita masa lalu saya, sebenarnya tidak terlalu indah untuk diceritakan. Nggak ada yang istimewa. Itu aja Mas Arif ya. Nanti kalau saya lanjutin saya bisa nangis. Baik. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, memang masa lalu itu tidak untuk banyak kita ceritakan Bapak Ibu. Tapi masa lalu adalah pelajaran yang paling berharga untuk kita menuju ke masa depan kita. Seorang Ibu Lulu, beliau berjuang untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, yang beliau juga seorang single parents ya. Jadi beliau berjuang sendiri untuk menghidupi keluarganya dengan berjualan es teh di sekolahan anak-anaknya. Beliau tidak malu karena ini adalah perjuangan untuk keluarganya. Nah, Bapak Ibu, kita ingin melanjutkan bagaimana Ibu Lulu bisa sampai mendapatkan keajaiban. Tapi sebelumnya kita ingin mendengar dulu nih bagaimana cerita Ibu Lulu
pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki. Ya, hingga saat ini beliau sudah mempunyai gelar sebagai certified trainer magnet rezeki. Silakan Bu Lulu. Ya Mas Arif, terima kasih. Waktu itu saya punya HP jadul. Ada WA-nya ceritanya. Saya menerima informasi tentang magnet rezeki lewat WA. Kok aneh ya? Ada ilmu magnet rezeki, duduk diam rezeki datang. Apa iya saya bisa duduk diam rezeki datang? Lalu saya gabung lewat WA grup tersebut. Dibimbing oleh Ustadz Nas langsung, saya belajar dari ilmu yang dibagikan setiap hari, dari audio, dari video, dari gambar-gambar, itu menguatkan saya. Sampai Ustadz Nas ngadain seminar. Ceritanya begini Mas Arif, pada saat pertama kali saya mendengar Ustadz mengadakan seminar itu bayar 100.000. Ya. Saya mikir 100.000 itu kalau saya belikan beras, dapat banyak banget. Kalau saya buat seminar cuma sehari. Saya bingung waktu itu. Seminar beras, seminar beras, seminar atau beras. Tapi kalau beras, mengenyangkan perut. Kalau seminar, membuat saya jadi pintar, nanti saya bisa beli beras. Akhirnya saya memutuskan ikut seminar Ustadz Nasrullah. Di dalam seminar, seorang Ustadz Nas berkata 5 miliar per bulan. Wah, saya langsung terbangun saya. Dan ketika Ustadz Nas bilang, seorang mentor ketika naik eskalator, kalau saya berdiam diri, saya hanya jadi penonton. Tapi ketika seorang mentor atau motivator naik ke atas dan saya ngintil mengikutinya, saya ikut naik ke atas. Saya langsung menangkap bahwa kemanapun Ustadz pergi, saya ikut. Di situ saya mendapatkan komunitas, mendapatkan energi berlian, mendapatkan energi yang positif, mendapatkan teman-teman yang saling memotivasi. Sampai tiba Ustadz mengadakan camp. Ilmunya bagus, campnya pasti lebih seru. Tapi sayang sekali Mas Arif, lagi-lagi itu saya nangis lagi, ya Allah, saya pengen berubah. Tapi bagaimana caranya uang ini? Saya nabung sedikit-sedikit. Kadang saya sedekahin supaya uangku semakin banyak. Tapi sebanyak-banyaknya, camp 1 saya hanya jadi penonton. Camp 2 jadi penonton. 3, 4 penonton lagi. Tapi hati saya selalu berkata, suatu saat kan sudah berjanji, saya mau ngintil Ustadz Nas sampai, ya kalau Ustadz Nas di atas, insya Allah kalau ngintil ikut ke atas gitu. Sampai camp 5, alhamdulillah, saya berhasil ikut. Masya Allah. Dan itu saya merasa, kok saya udah belajar tapi mudeng sih Mas Arif, tapi nggak mudeng-mudeng gitu. Saya lanjutkan lagi. Fokus, belajar, habis ngurusin ST, saya belajar lagi. Wong belajarnya cuma baca sama dengerin aja kok. Ya saya lakukan. Sambil mengusin ST, saya dengerin videonya Ustadz Nas. Sebelum tidur, baca ilmunya Ustadz Nas. Sampai kok saya ada yang belum paham. Saya ikut camp 6. Alhamdulillah dimudahkan. Nabung. Pokoknya udah diniatin Mas Arif. Gak punya tabungan gak apa-apa. Yang penting bisa ikut camp. Lanjut lagi.
Kok saya ada yang belum paham lagi? Ikut lagi untuk camp yang ke-9. Jadi saya 3 kali camp, Mas Arif. Alhamdulillah, sedikit tambah mudeng ilmunya. Ada yang namanya law of projection, ada yang namanya paradox of Candy, ada namanya, ya banyak sekali, ada 100 jurus, 101 jurus, Mas Arif. Kok saya kurang puas ya? Semakin saya menggali ilmu, saya kurang puas. Tapi apa daya, kondisi saya, keuangan saya terkendala. Tapi kan saya sudah diajarin ilmunya sama Ustadz Nas. Ilmu rahasia magnet rezeki, duduk diam rezeki datang. Duduk diam saja rezeki datang, apalagi bekerja, berusaha, dan berbisnis. Nah, saya tetap bisnis saya makin kenceng, Mas Arif. Jualan es teh sama gorengan lagi. Tapi sayang, Mas Arif, waktu itu ada kendala. Jualan saya makin gak laku, sudah 4 hari. Saya sudah berusaha, tapi bagaimana ya? 4 hari nggak laku. Barangnya nyisa, dimakan kekenyangan, dibuang sayang, dikasih, saya nggak berani ngasih ke orang. Ya sudahlah, dikasih ke anak-anak. Tapi selama 4 hari itu, Mas Arif, saya sedih banget setiap pulang dari kantin sekolah, setiap pulang jualan tuh. Sedih banget. Karena apa? Uangnya kan makin nggak punya. Terus saya pakai ilmu law of projection. Saya tulis, ya Allah, saya mau ikut TFT. Saya mau mendalami ilmu lagi. Karena dengan ilmu, nanti saya bisa cari uang lah, gitu mikirnya. Kalau saya cari uang terus, uangnya belum tentu berkembang. Tapi dengan ilmu, insya Allah, saya bisa menambah pundi-pundi uang untuk menyekolahkan anak saya. Tapi kembali lagi, jualannya nggak laku terus gimana? Ya udah, akhirnya saya menggunakan ilmu membahagiakan dan memuliakan orang lain. Di saat dagangan saya nggak habis, es teh nggak habis, gorengan saya nggak habis. Tapi saya harus mengucapkan setiap saya ketemu orang-orang di pinggir jalan, saya selalu bilang, ya Allah, muliakan dan bahagiakanlah tukang bakso, lariskan dagangannya. Sampai naik motor, Mas Arif, saya nangis. Untung nggak ada yang lihat ya. Setiap ketemu orang jualan kerupuk, saya doain, ya Allah. Akhirnya saya bisa ikuti FT itu karena saya dapat telepon. Sebelumnya kan ada yang beli buku saya, Mas Arif, orang kantoran. Saya ditelepon, Bu Lulu datang ya ke kantor saya gitu. Oh iya Pak, udah dagangan nggak laris, suruh ke kantor, jualan buku. Waduh, gitu. Ya udah, saya jalanin aja. Pas di kantor, saya seperti diwawancara. Alhamdulillah saya itu dapat sedekah, Mas Arif. Akhirnya saya pakai buat ikuti FT. Masya Nah, Allah. Alhamdulillah saya bisa ikuti FT itu bukan pada saat saya banyak uang, bukan. Jadi saya bisa ikuti FT itu pada saat saya dagangan saya nggak laku, Rangga sudah capek, anak-anak saya 3, makan saya berantakan. Artinya berantakan tuh ya boro-boro makan ayam, Mas Arif. Bisa beli bubur sumsum, bisa masak beras, aja udah seneng banget. Bisa beli kerupuk aja udah seneng banget di situ. Tapi di saat paling terendah saya, Allah beri kesempatan saya bisa untuk ikut TFT. Demikian Mas Arif. Masya Allah, tabarakallah. Eh, tadi Bu Lulu sudah
sampai mengikuti TFT ya dan menjadi seorang certified trainer magnet rezeki. Nah, tadi juga Bu Lulu menyebutkan beberapa judul jurus-jurus ya yang ada di Iya, magnet rezeki. Nah, pengen tahu nih saya mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Facebook yang ada di rumah nih masing-masing. Kira-kira jurus-jurus apa yang digunakan oleh Bu Lulu nih sampai Bu Lulu mendapatkan keajaiban tuh, jurus favorit sehingga ya sampai Bu Lulu tuh dapat keajaiban. jurus favorit saya itu ada 3, Mas Arif. Alhamdulillah. Satu, perisai rezeki. Perisai rezeki, Ya. Yang kedua, law of projection. law of projection, Yang ketiga, paradox of candy. paradox of candy, masya Allah. Bapak Ibu, mungkin yang ada di rumah ya, mendengar kata-kata jurus-jurus ini sudah ada yang sudah tidak asing ya mungkin, tapi ada juga yang mungkin baru mendengar ya perisai rezeki, terus law of projection, terus kemudian paradox of candy. Nah ini jurus-jurus ini Bapak Ibu bisa pelajari secara gratis ya di Telegram audio magnet rezeki ya. Di Telegram Ustadz Nasrullah, guru kami di audio magnet rezeki. Nah mungkin teman-teman yang sudah sudah pernah belajar ilmu magnet rezeki bisa dibantu tulis di komen t.me _audio magnet rezeki nyambung ya. Nah baik, tadi 3 jurus ini saya sampai sekarang ya Bapak Ibu ya, sama Bu Lulu ini yang saya tahu beliau ini sangat natural ya. Beliau sangat natural, kemudian polos gitu ya. Saking polosnya beliau ini dari dulu ya, dari dulu sudah belajar ilmu magnet rezeki sampai detik kemarin pun ya. Beliau nulis law of projection ya, jurus yang favoritnya padahal, dan dia sudah berulang-ulang ya belajar ilmu magnet rezeki, masih nulis law of projection tuh dengan huruf LOW ya. Law of projection. Tapi ini beliau menunjukkan bahwa beliau memang sangat polosnya gitu ya. Memang beliau asli dari Jawa ya, yang ingin belajar gitu. Keinginan belajar beliau sangat besar. Namun apalah artinya beliau nulis LOW, yang terpenting jurusnya beliau praktekkan. Dan akhirnya dengan 3 jurus ini Bapak Ibu, ya, dengan 3 jurus ini beliau mendapatkan hadiah tanah, sebidang tanah Bapak Ibu. Boleh tahu berapa meter tuh Bu Lulu dapat hadiah tanahnya? 1150. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tulis ya, tulis di komen masing-masing hadiah tanah 1150 meter gratis dari Allah. Tulis, siapa tahu menjadi doa kita bersama juga ya, masing-masing ya. Dan kemudian nanti yang melihat teman-temannya menulis ini diaminkan. Kita kickback bersama-sama ya. Kita doakan semua teman-teman kita ya. Mau tanya dong, tahun berapa Bu Lulu mulai kenal ilmu MR? Nah ini ada pertanyaan Bu Lulu. Ya. Tahun berapa Bu Lulu mulai kenal MR? Akhir 2016. Akhir tahun 2016 ya. Nah, Bapak Saya Ibu, belum punya Telegram. Belum punya Telegram. Iya, Masya Allah, waktu itu memang Telegram baru-barunya ya. Saya juga belum punya Telegram saat itu tahun 2016, dan memulai Telegram itu tahun 2017 saya malah. Nah, tapi kita sangat menarik ini cerita kisah keajaibannya dari si penjual es teh ini ya. Kita ingin simak beliau bagaimana proses hingga beliau mendapatkan sebidang tanah
nggak sedikit loh, 1.150 meter, Bapak Ibu. 1.150 meter, gratis. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Nah, kita mau dengar nih langsung dari Bu Lulu. Bagaimana proses beliau hingga dapat sebidang tanah ini. Tentunya proses ini bukan semudah yang diberikan. Nih tanah. Nah, kita mau dengar nih ya. Bagaimana bungkus permennya hingga beliau bisa mendapatkan tanah sebidang tanah. Hai, hadiah sebidang tanah 1.150 meter. Silahkan Bu Lulu. Ya, terima kasih Mas Arif. Waktu itu saya namanya juga nggak punya uang Mas Arif. Pulang kampung pakai mobil gratisan, mudik mudik gratis namanya. Nah, sampai di Jawa, saya bilang sama ibu saya mengutamakan jurus perisai rezeki dulu. Ibu, kalau dosa saya banyak, tolong diampuni. Saya minta ridhonya, saya minta ampunannya, saya minta, pokoknya semua saya sampaikan kepada ibu saya. Saya minta maaf karena belum bisa berbakti sama ibu. Sama kakak-kakak saya juga begitu. Saya cium tangan mereka, saya minta maaf. Kemudian saya bisikkan ke telinga ibu saya, ibu saya pengen punya tanah. Ibu saya tanya, bayarnya pakai apa? Saya jawab, bayarnya pakai doa ibu. Ibu seucap-ucapnya bilang aja amin, supaya saya bisa beli tanah, supaya saya punya tanah. Karena di Jakarta rumah saya kecil Mas Arif, 3 meter kali 9. Jadi saya membayangkan kalau hidup di kampung, tanahnya luas gitu, bahagia sekali. Kemudian saya balik ke Jakarta lagi, bersama 3 anak saya lagi berjuang. Berjualan es teh lagi, jualan gorengan lagi, pokoknya semampu saya. Sampai tiba ketika saya mengantarkan sekolah anak saya melewati jalan depan rumah, saya mau numpang parkir di situ. Saya kepleset Mas Arif. Pas kepleset, sehari kemudian, selang sehari atau 2 hari ya, itu saya nggak bisa jalan. Terus saya bawa ke rumah sakit, sampai digendong sama tukang Grab. Saya malu sebenarnya, tapi siapa lagi yang menggendong saya ke rumah sakit kalau bukan tukang Grab? Kata dokter, saya kena saraf kejepit. Pengobatan selama 10 hari nggak signifikan. Tapi kaki kanan saya malah lumpuh Mas Arif. Jempol ke bawah itu dipukul ke apapun nggak ada rasanya. Tapi dari pinggang sampai dengkul itu seperti kesiram air panas. Kalau ditanya saraf kejepit sakitnya seperti apa, jangan ditanya nih. Pokoknya udah nggak karu-karuan. Nah di situ saya sedih karena apa? Harusnya saya sebagai ibu rumah tangga kan kerja Mas Arif. Tapi itu nggak bisa kerja. Yang tadinya saya bisa ngajar privat ke sekolah, ke murid-murid, saya nggak bisa datang ke mereka, saya nggak bisa naik motor, saya nggak bisa jualan es teh lagi. Satu-satunya ilmu yang bisa saya pakai yaitu LOP, Law of Projection. Saya tulis semua keinginan saya pada kertas. Yang nomor 1 adalah, ya Allah, saya pengen sholat berdiri tanpa nyeri. Artinya ketika saya sholat berdiri tanpa nyeri, otomatis saya bisa bekerja. Itu dalam pemikiran saya. Sehari, seminggu, sebulan, sampai saya diundang Ustadz Nas ke Jakarta.
kaki saya nggak bisa berjalan dengan normal. Terus setelah saya menggunakan ilmu LOP, saya lanjutkan dengan ilmu Paradox of Candy. Perisai rezeki saya sudah minta maaf kepada siapapun, teman-teman, kakak, ibu. Menulis Law of Attraction, semua sudah saya tulis keinginan-keinginan saya. Kemudian Paradox of Candy. Terima bungkusnya, baru dinikmati isinya. Waktu itu, saya tidak bisa nyalain siapa-siapa. Saya hanya selalu beristighfar, ya Allah, kalau memang ini bungkus permen yang Engkau berikan kepadaku sebegitu besarnya. Saya punya 3 anak, kaki saya lumpuh. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai kapan saya lumpuh seperti ini? Lalu bagaimana saya bisa berpenghasilan? Sedangkan anak saya butuh biaya hidup. Satu-satunya pekerjaan yang bisa saya kerjakan adalah dunia online. Karena saya menuju ke kamar mandi pun saya bukan merangkak lagi, tapi kalau menuju kamar mandi itu jalannya kayak ular gitu loh, kan merangkak lagi. Jadi saya sudah putus asa, tapi nggak putus asa. Saya masih berharap dengan 3 jurus tadi, saya yakin Allah mau berjalan gitu. Akhirnya saya mencoba jualan lewat online. Udah, kalau ditanya kayak orang gila, udah pasti pikiran saya, ya Allah, nggak ngerti mau jualan apa. Ada orang nawarin tanah, saya tanya lewat telepon, WA, kan WA gratis Mas Arif. Luasnya berapa? Harganya berapa? Terus kalau dijual fee-nya berapa? Terus ada yang jual rumah. Pokoknya kalau apapun ya, satu-satunya yang bisa saya kerjakan adalah pegang HP, sama otak-atik HP, sama menahan rasa sakit. Akhirnya saya mendengar di kampung ada yang menjual tanah. Terus saya telepon orang-orang kantor. Tapi sebelum saya telepon orang-orang kantor, saya pernah, sebelum saya sakit jatuh, sebelum kaki saya lumpuh, saya pernah dipercaya untuk membuat kos-kosan di kampung, Mas. Ada program membuat kos-kosan di kampung. Jadi modalnya beliau, saya yang mengoperasionalkan, saya yang menjalankan. Tapi waktu itu nggak berhasil. Ada kendala. Bukan saya di kendalanya, tapi beliau yang punya dana kebanyakan proyek. Sehingga proyek yang diserahkan ke saya terbengkalai. Tapi tanah sudah kebeli. Tinggal bangunnya aja. Nah, karena belum berhasil, saya tawarkan kembali. Ada tanah di tempat lain, Pak. Bisa untuk proyek kos-kosan lebih besar lagi. Saya hanya modal nekat aja. Diterima alhamdulillah, dibeli alhamdulillah, mudah-mudahan saya dapat fee. Kalau dapat fee, saya bisa melanjutkan pengobatan kaki saya bisa membiayai sekolah anak saya bisa makan. Terus pas ketika saya menawarkan, beliau mengiyakan, iya nanti kita lihat ke depan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya tanya lagi, saya telepon lagi. Intinya, bagaimana Pak tanahnya?
lanjut atau enggak, karena kita ngejar fee-nya itu Mas Arif. Beliau dengan entengnya, oh ya sudah, jauh nggak dari tanah yang pertama gitu. Nggak begitu jauh, nggak sampai berkilo-kilo Pak. Ya udah coba ditawar. Terus setelah saya tentu tawarkan, sekian Pak. Nah, saya hubungin lagi yang punya modal proyek nanti ke depan. Pak, sekian gitu. Kata beliau, oh ya sudah, proses beli. Buat kamu aja gitu. Maksudnya bukan kamu ya, waktu itu beliau namanya orang kantoran. Buat Anda aja. Saya di situ bingung. Maksudnya fee-nya buat saya, apa tanahnya buat saya? Gak mungkin kan Mas Arif tanahnya buat saya sebegitu luasnya. Terus pokoknya karena saya benar-benar mengharapkan fee-nya, oh iya Pak, akhirnya transaksi balik nama atas nama Anda ya. Di situ saya kaget Mas Arif. Di saat saya pahit, di saat saya kaki saya lumpuh, di saat saya membutuhkan pekerjaan, di saat saya hilang harapan lah. Tapi saya masih punya 3 jurus tadi. Pikiran boleh hilang harapan, tapi perasaan itu kuat bahwa 3 jurus ini saya yakin. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktekkan itu. Akhirnya, alhamdulillah Mas Arif, saya dapat hadiah tanah 1.150 meter. Itu aja Mas Arif. Insya Allah, barakallah. Bapak Ibu, setelah proses beliau mendapatkan bungkus permen, bagaimana beliau mendapatkan bahkan kelumpuhan, ya, beliau tidak bisa berjalan, beliau benar-benar diberikan hadiah berupa bungkus permen di mana beliau tidak bisa berjalan. Namun disitulah rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kesabaran dari Bu Lulu menjalani proses bungkus permen itu, akhirnya beliau mendapatkan hadiah sebidang tanah 1.150 meter, Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Inilah rahasia Allah. Ketika kita mendapatkan bungkus permen, kita mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian dari Allah. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Apakah kita menggerutu, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan orang lain? Bahkan mungkin kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Namun di sini sebuah inspirasi dari Bu Lulu, bagaimana beliau bersabar. Beliau tahu 3 jurus yang beliau benar-benar imani, 3 jurus yang beliau benar-benar yakini akan merubah semua keadaannya. Bapak Ibu, hadiah yang terindah dalam hidup Ibu Lulu, seorang penjual es teh yang akhirnya mendapatkan sebidang tanah 1.150 meter secara gratis, Bapak Ibu. Semua karena Allah, Bapak Ibu.
Bukan karena Bu Lulu yang mempraktekkan ilmunya, tapi karena ada izin dari Allah. Karena kesabaran Bu Lulu mempraktekkan 3 jurus ini. Bukan karena orang lain yang berbelas kasihan kepada kita, tapi semata-mata karena Allah yang telah mengizinkan atas kesabaran Bu Lulu menjalani proses ini. Bapak Ibu, sebuah inspirasi sore ini. Sabar ditumbuhkan pertama. Sabar menjalani proses dari ujian demi ujian yang kita hadapi. Insya Allah di akhir kesabaran kita ada sebuah hadiah yang kita tidak tahu, yang nantinya akan menambah kebahagiaan dan kemuliaan dalam diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, inilah kisah keajaiban hadiah tanah untuk si penjual es teh. Sebuah inspirasi yang sore ini kita dapatkan dari seorang Ibu Lulu. Boleh silakan ditulis di komen apa perasaan Anda ketika mendengarkan kisah ini. Silakan. Masya Allah, benar-benar Allah hadir dengan hadiah terindah buat kesabaran Bunda Lulu. Masya Allah, betul. Ikut mewek dengar kisahnya, Masya Allah, ya. Saya pun nggak tahan, ya. Baik, ada lagi, Masya Allah, benar-benar Allah hadir dengan hadiah terindah. Ini tadi sudah ya, buat kesabaran Bunda Lulu. Dengan bersabar dan meyakini 3 jurus ajaib MR dapat hadiah tanah seluas 1150 meter gratis dari Allah. Masya Allah, iya betul Ibu Anissa Farash. Masya Allah, Allah beri bungkus permen berkat kesabaran Bu Lulu, diberi hadiah, diberi Allah keajaiban mendapatkan gratis tanah 1150 meter. Allah, Alhamdulillah ala kulli hal. Betul Bapak Ibu. Ya, hadiah yang sangat luar biasa buat Bu Lulu atas kesabarannya. Baik, kita sudah di penghujung acara kisah keajaiban. Sore ini kita ingin mendengar closing statement dari Bu Lulu yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita, tambahan inspirasi tentunya untuk kita di sore ini. Silakan Bu Lulu. Ya, terima kasih Mas Arif. Buat teman-temanku semuanya yang saat ini sedang Allah uji, sesungguhnya Allah tuh sedang sayang sama kita semuanya. Allah ingin merangkul kita. Allah memberikan bungkus permen, pasti akan memberikan isinya. Selama kita tahu bahwa kita mendalami perisai rezeki, jurus perisai rezeki, kita tahu ilmu law of projection, kita tahu ilmu paradox of Candy, dan yang lain-lain sebagainya. Bahwa Allah sedang menguji kita itu, sebenarnya Allah sedang sayang sama kita, sayang-sayangnya sama kita. Saat kita terpuruk, kita boleh kok menangis. Air mata boleh kok jatuh. Raga boleh rapuh. Tapi setelah itu bangkitlah. Carilah seorang mentor. Carilah seorang motivator yang mau membimbing, yang mau menemani kita. Benar-benar menemani kita. Sampai kita sukses. Sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan dalam belajar proses, dalam bimbingan, dalam seorang mentor membimbing, seorang motivator membimbing,
Apabila kita tidak paham ilmunya, bersabarlah teman-temanku. Bapak Ibu bersabarlah. Dan mintalah kepada Allah. Keajaiban yang paling tinggi adalah, ya Allah, saya sudah berusaha. Tolong bantu pahamkan ilmu ini. Tolong bantu pahamkan ilmu-ilmu yang sedang saya pelajari ini ke dalam tubuh saya, ke dalam pikiran saya, ke dalam alam bawah sadar saya, agar saya bisa mempraktikkan semuanya, agar saya bisa semakin dekat denganmu, ya Allah. Jadi, Bapak Ibu semuanya, teruslah semangat. Semangat dan semangat. Demikian Mas Arif, demikian Bapak Ibu. Kalau ada ucapan-ucapan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kalau ada kebaikan-kebaikannya, silahkan dipraktekkan. Dan terima kasih. Salam satu dan terhubung. Dan sekali lagi salam. Terima kasih Ustadz Nas yang sudah membimbing saya sampai di titik yang sekarang. Yang dulu saya penjual es teh di depan sekolah gerbang anak saya sendiri. Sekarang saya jualan dinar, jualan emas yang harganya wow. Yang dulu saya menerima nasi bungkus dari masjid. Anak-anak saya pulang ngaji bawa makanan. Alhamdulillah sekarang saya menjadi penggerak, ikut andil dalam mengadakan Magnet Rezeki Box. Masya Allah. Kantor pusatnya ada di Depok. Yang dulu saya mencari orang. Setiap saya punya persoalan, saya mencari guru ngaji. Setiap saya punya persoalan, mencari orang untuk tempat curhat. Tapi sekarang adalah setiap punya persoalan, ada ilmu magnet rezeki yang menjadikan kita lebih mudah memahami Al-Quran. Apalagi ilmu garpu talanya. Kita belajar ilmu magnet rezeki terhubung dengan Al-Quran, itu menjadikan kita lebih tenang. Dan itu bisa dipelajari lewat YouTube, lewat audio, lewat bimbingan-bimbingan. Apalagi sekarang para CTMR itu sudah banyak, di mana-mana ada. Ada di 5 negara ya. Kalau dulu saya belajar tidak mudah karena HP saya terbatas kuotanya, terbatas memorinya. Kalau sekarang Bapak Ibu, HP sudah canggih-canggih, ilmu sudah beredar di mana-mana. Jika ingin mendalami ilmu MR, jangan tanggung-tanggung. Seriusin, insya Allah keajaiban akan datang bertubi-tubi kepada kalian semuanya. Bukan janji saya, tapi janji Allah pasti. Barang siapapun yang mendekat kepada Allah, Allah semakin mendekat. Barang siapapun yang lari kepada Allah, Allah juga lari mendekat. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah sudah menyimak kisah keajaiban dari Ibu Lulu, dan tadi ada 2 statement yang saya catat, di mana ketika kita sedang terjatuh, maka bangkitlah, bangkit, dan terus bangkit. Statement kedua, ketika kita sedang kehilangan arah, maka tujulah kepada Allah. Insya Allah Allah akan menuju kepada kita, lebih mendekat kepada kita. Baik, itu saja kisah keajaiban sore ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Anda semua yang ada di rumah. Terima kasih yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan berjumpa
di pekan-pekan yang akan datang dengan kisah-kisah keajaiban yang lebih luar biasa lagi. Dari saya, Arif Bar, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kisah keajaiban yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.